Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi pengolahan nilai ijazah dengan surat keterangan lulus. Bagi Bapak Ibu yang pengen belajar sama-sama dengan saya sudah siapkan template-nya. Nanti Bapak Ibu guru silakan mendownload template di deskripsi. Dan di sini saya sudah siapkan aplikasinya. Ini adalah aplikasi jadi yang saya sudah buat. Nah, di sini untuk kopnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebetulan saya mengajar di SMAK, yaitu Sekolah Menengah Agama Katolik yang naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya dipilih sebagai sekretaris panitia ujian akhir sekolah untuk kelas 12, sehingga saya harus mempersiapkan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan saya. Nah, untuk aplikasi yang saya buat di sini sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah yang saya mengajar. Nah, sebagai gambaran, untuk sekolahnya saya itu adalah sekolah keagamaan, yaitu agama Katolik. Nah, untuk sekolah saya ada kekhasan atau ciri dari sekolah keagamaan, yaitu ada 5 mata pelajaran keagamaan. Adalah mata pelajaran kitab suci, mata pelajaran doktrin, liturgi, pastoral, kemudian dengan sejarah gereja. Nah, di sini kita lihat bersama ada ijazah depan, kemudian ijazah bagian belakang. Nah, ijazah bagian depan, kemudian ada ijazah bagian belakang, dan seterusnya ya. Kita lihat yang pertama, data siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini data siswa saya sengaja kasih blur karena mengingat tidak sembarang kita mempublish data siswa ya, sehingga di sini saya blur data siswanya. Di sini hanya kita lihat yaitu nomor SKL. Kenapa di sini nomor ijazah kosong? Nah, karena nomor ijazah kosong, kita harus menginput nomor ijazah sesuai dengan juknis. Nah, untuk nomor ijazah itu misalnya ada kode provinsi, ada kode sekolah, kemudian ada kode kabupaten. Nah, sehingga kami panitia belum memiliki juknis, sehingga saya sengaja tidak mengisi. Ketika juknisnya sudah ada, baru tinggal saja kita menginputnya. Nah, data siswa kita sudah melihat. Sekarang kita lihat penampakan ijazah depan. Nah, ini adalah untuk redaksi kalimat untuk ijazah bagian depan. Nah, di sini kita lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekolah Menengah Agama Katolik. Nah, jadi untuk ijazah untuk Sekolah Menengah Agama Katolik seluruh Indonesia sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah umum, Kemendikbud misalnya, sesuaikan dengan keadaan sekolahnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menggantinya di sini tanpa mengganti rumus juga bisa, tinggal saja Bapak Ibu nanti tinggal saja mengeditnya. Dan di sini untuk identitas siswanya juga saya blur di sini karena tidak sembarang kita mempublish identitas siswa. Nah, kemudian kita lihat yang berikut, ijazah bagian belakang. Nah, ijazah bagian belakang saya sudah menjelaskan. Di sini ada nilai-nilai untuk mata pelajaran. Untuk 5 mata pelajaran keagamaan tadi saya sudah
sharing di awal tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai ijazah ini Bapak Ibu, di sekolah saya menggunakan rumus 2 kali nilai rata-rata ditambah 1 kali nilai ujian akhir sekolah dibagi 3 sehingga mendapatkan nilai ijazah. Nah, kita lanjut yang berikut. Nilai rata-rata semester. Jadi dari semester pertama kelas 10 sampai semester terakhir kelas 12. Nah, di sini adalah nilai rata-ratanya langsung dengan perankingannya ya, nilai rata-rata kemudian perankingan ada jumlah nilai pengetahuan. Oke, kita kembali ke MIA. Begitu juga dengan MIA sama ya. Untuk MIA-nya sama, ada perankingan, ada nilai rata-rata kemudian jumlah nilai pengetahuan. Nah, di sini ketika Bapak Ibu menginputnya langsung otomatis ya, karena sebelumnya saya sudah membuatkan rumusnya, sehingga untuk panitia yang menangani ujian akhir sekolah tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian kita masuk ke yang berikut, daftar nilai ujian sekolah. Nah, daftar nilai ujian sekolah di sini saya ambil dari semua guru mata pelajaran, lengkap ya Bapak Ibu. Saya ambil di sini jumlah benarnya berapa, kemudian bobotnya, kemudian esainya bobotnya berapa, kemudian langsung dengan nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir di sini, ketika saya meminta dari guru mata pelajaran, saya tidak meminta nilai akhirnya, tapi saya membuat rumusnya di sini. Ketika rumusnya sudah ada dan dapat nilai akhirnya, saya konfirmasi ke guru mata pelajaran, ternyata sama. Karena sebelumnya mereka juga sudah menghitung nilai akhirnya. Nah, untuk jumlah benar, kemudian bobot. Nah, di sini bobotnya 2. Kenapa bobotnya 2? Karena di sini kita pakai 2 kategori. Yang pertama untuk pilihan ganda itu bobotnya 70 dan esainya itu bobotnya 30. Nah, sehingga bobot persoalnya itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena pilihan ganda itu jumlahnya 35. Sehingga bobot bagi jumlah soal 35, 70 bagi 35 sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain yang jumlah pilihan gandanya 40 nomor? Berarti bobotnya pasti beda, ya. Karena 70 bagi 40 sama dengan 1,75, sehingga di sini ada 1,75. Nah, untuk daftar nilai ujian sekolah sama juga dengan yang di MIA. Sama ya Bapak Ibu. Sorry. Ya. Sama ya. Kemudian kita masuk ke leger ijazah. Nah, leger ijazah sama dengan ijazah bagian belakang, nilai untuk ijazah bagian belakang. Di sini legernya itu untuk nilainya tadi saya sudah jelaskan bahwa kita pakai rumus 2 kali rata-rata nilai semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 semester terakhir ditambah 1 kali ujian akhir sekolah dibagi 3. Nah, di sini daftar nilai ujian. Di sini daftar nilai ujian tadi ya. Daftar nilai ujian ini yang akan kita pakai untuk kita jumlahkan dengan 2 kali rata-rata nilai semester ditambah 1 kali nilai ujian akhir sekolah ini, nilai ini. Ini untuk IIS, kemudian untuk MIA, untuk MIA sama. Nah, di sini kenapa ada tanda warna hijau kemudian tanda warna merah? Karena di sini saya sudah membuat rumus untuk menghitung berapa nilai tertinggi kemudian berapa nilai terendah. Jadi di sini nilai tertingginya sama dengan 89, kemudian nilai terendahnya sama dengan 55. Nah, supaya lebih menghemat waktu,
kita lanjut ke tutorial pembuatan aplikasinya. Oke, ini kita tutup. Nah, saya ulangi, untuk templatenya saya sudah siapkan. Nanti Bapak Ibu guru yang pengen belajar sama-sama dengan saya, tinggal saja mendownloadnya. Nah, ini adalah templatenya ya Bapak Ibu. Untuk sheetnya sama dengan menu utama ya. Jadi ada data siswa, kemudian ijazah depan is, kemudian nilai ijazah dan sebagainya sesuai dengan sheet. Nah, menu utama kita sudah lihat ya. Ini adalah menu utamanya. Kita masuk ke data siswa. Nah, data siswa di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, kalau Bapak Ibu guru pengen mengeditnya silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Tapi untuk data siswa ini saya hanya menginputnya saja. Saya tidak ambil dari data siswa yang ujian kemarin, tapi saya hanya menginput sebagai contoh. Nah, data siswa saya sudah buat sama juga dengan nomor surat keterangan lulus. Kemudian yang kedua, kita masuk ke nilai rata-rata semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 semester terakhir. Nah, ini adalah daftar nilai rata-rata semester 1 sampai semester terakhir kelas 12 IS. Nah, karena di sini semuanya masih kosong, maka untuk menampilkan nama siswa untuk di daftar nilai rata-rata semester, maka ini kita menggunakan rumus. Rumusnya sangat simpel ya Bapak Ibu. Kita pakai rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Klik double di VLOOKUP. Kemudian value-nya kita masuk langsung ke data siswa. Ya, ini value-nya. Kemudian kita klik di nomor urut 1 karena kita mau mengambil data siswa dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir. Kemudian titik koma, kita blok dari tabel nomor sampai dengan nomor SKL, kemudian tarik ke bawah sampai dengan jumlah siswa. Oke. Kemudian titik koma lagi. Kemudian karena ini kita ambil NIS-nya, maka kita hitung. NIS-nya itu berada di tabel nomor keberapa. Karena kita hitung mulai dari nomor, maka mulai tabel dari kolom B. Sorry. Tidak usah ketik ya. Kita menghitung saja 1, 2. Maka titik koma 2, titik koma false atau 0, tutup kurung, enter. Nah, maka di sini kita sudah dapat NIS-nya. Coba kita buktikan apakah betul NIS-nya 1, 2, 3. Ya, NIS-nya 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya NISN, kita tidak usah kasih masuk rumus, tapi kita copy rumus yang ada. Ya, kita copy rumus yang ada, kemudian kita pastekan di kolom NISN. Begitu juga dengan nama. Nah, kenapa ini masih sama? Karena untuk tabel di NISN dengan di nama siswa kita belum ganti. Nah, alangkah baiknya kita hitung sama-sama ya, supaya lebih dipahami. Nah, tadi untuk NIS-nya itu berada di tabel yang kedua di kolom C, kemudian lanjut di NISN, tabel yang ketiga di kolom D, kemudian nama siswa tabel yang keempat di kolom E. Berarti kita masuk di sini, kita ganti yang tabel 2 untuk NIS, kita input angka 3. Oke, sudah, NISN-nya sudah muncul. Kemudian nama siswa ini berada di tabel keempat kolom C. Kedua di sini kita ganti dengan 4. Oke.
Di sini NIS NISN dengan namanya sudah muncul. Untuk siswa selanjutnya Bapak Ibu tidak usah kita kasih masuk rumus satu persatu ya. Tinggal saja kita blok dari NIS sampai ke nama siswa. Kemudian arahkan kursor ke segi 4 yang di bawah, yang kecil di bawah ini ya. Nah, ketika sudah muncul plus warna hitam, kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah siswa. Oke, maka semuanya akan muncul NIS dari nomor urut 1 sampai nomor urut 7, kemudian NISN-nya nomor 1 sampai 7 dengan nama siswa nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, bagaimana dengan daftar nilai rata-rata semester? Apakah ini panitia menginput sendiri? Tidak. Karena untuk daftar nilai rata-rata semester 1 sampai dengan kelas 12 semester terakhir, itu kita harus mengambilnya dari wali kelas masing-masing kelas. Jadi di sini untuk daftar nilai rata-rata semester itu saya ambil dari wali kelas 12 IIS. Karena di sini saya sudah siapkan ya. Nah, ini adalah nilainya, nilai rata-rata semester. Kita copy ya. Copy, kemudian kita pastikan ya. Oke. Nah, bagaimana dengan jumlah nilai pengetahuan? Apakah kita hitung manual? Apakah nilai rata-rata juga kita hitung manual? Ranking yang juga kita hitung manual dengan kalkulator? Nah, untuk mempercepat pekerjaan kita gunakan rumus yang ada di komputer ataupun laptop kita. Kita input sama dengan, kemudian sum ya, klik double di sum, kemudian blok dari mata pelajaran kitab suci sampai mata pelajaran kimia lintas minat, kemudian kita tekan enter. Oke. Maka jumlah nilai pengetahuan untuk si Budi itu sama dengan 1367,83. Bagaimana dengan jumlah nilai pengetahuan siswa selanjutnya? Apakah kita kasih masuk rumus lagi? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kita tinggal buat seperti pertama tadi ketika kita menginput identitas siswa. Nah, sudah ada muncul tanda plus, maka kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah siswa. Oke. Maka otomatisnya akan muncul sampai ke jumlah siswa yang terakhir. Nah, bagaimana dengan rumus rata-ratanya? Kita input sama dengan, kemudian average, klik double di average, kemudian kita blok dari mata pelajaran kitab suci sampai ke nilai kimia lintas minat, kemudian kita enter. Maka nilai rata-rata untuk si Budi sama dengan 80,46. Untuk siswa selanjutnya kita tinggal tarik sebanyak jumlah siswa. Oke. Nah, bagaimana dengan rankingnya? Rankingnya kita tidak usah hitung manual, kita kasih masuk rumus sama dengan rank. Kita klik double di rank ya. Kemudian kita ambil di nilai rata-ratanya untuk menghitung peringkingan. Kita klik, maka dia akan muncul kolom W baris ke-14. Sampai ke siswa terakhir, dia masih di kolom B baris ke-20. Maka di sini titik koma. Karena ini kita tidak bisa klik lagi, maka kita ketik manual. W14 langsung kita absolutkan, tekan F4 ya. Sorry. Kemudian shift titik 2, kemudian kita ketik manual W20 karena sampai di jumlah siswa yang terakhir. Kemudian kita tekan F4, kemudian tekan enter. Maka si Budi mendapat ranking 2 dengan jumlah nilai pengetahuan,
kemudian nilai rata-ratanya 80,46. Untuk sisa selanjutnya sama ya, kita tarik ke bawah. Oke, maka ranking satunya dengan nilai rata-rata 83,46. Nah, untuk daftar nilai rata-rata semester 1 sampai semester terakhir kelas 12 II sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kelas 12 MIA. Nah, di sini kelas 12 MIA sama dengan yang tadi ya di kelas 12 IIS. Ini juga kita kasih masuk rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian masuk ke sheet data siswa. Value-nya adalah nomor urut pertama supaya berurutan ya. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita blok dari nomor urut 1 sampai dengan nomor SKL, kemudian tarik ke bawah sebanyak jumlah siswa. Oke. Nah, seperti biasa tadi, titik koma karena NIS-nya berada di tabel kedua, maka titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke. Untuk NIS-nya kita tidak usah kasih masuk rumus lagi, tapi kita copy rumus yang sudah ada. Tinggal saja kita ganti sesuai dengan kedudukan daripada NISN dengan nama siswa. Kita copy, kemudian kita pastikan ya, pastikan saja dulu ya Bapak Ibu, baru kita edit satu persatu atau kita ganti satu persatu. Dan di sini NIS-nya terletak di tabel ketiga atau kolom ke D ya tadi 3.